untuk membuat ekoprint, maka kita harus siapkan kainnya dulu. Karena kain ini kotor, mungkin ada debu, ada lilin, ya mungkin. Sehingga untuk membersihkan kita harus proses kuring namanya dengan menggunakan TRO. Jadi seperti kalau kita mencuci kain biasa, itu direndam pakai TRO, rendam selama 1 jam, kemudian kita bilas. Setelah kita bilas, maka kita siapkan proses yang kedua, itu sering disebut mordan. Untuk setiap 2 meter kain kita membutuhkan tawas, ini tawas sejumlah 16 gram, kemudian soda abu 4 gram, kemudian airnya 2 liter. Itu kita panaskan dulu dengan air panas, kita aduk. Setelah larut semua, maka kita masukkan kain tadi yang sudah diskuring itu ke dalam panci, kemudian digodok selama 1 jam. Setelah 1 jam, maka kompor kita matikan, kemudian ini didiamkan saja, kita tunggu 8-12 jam, cukup lama. Setelah itu, setelah 12 jam, kita ambil lagi, kemudian kita cuci bersih, kita bilas, kemudian kita kita angin-anginkan supaya kering, dan kain itu siap untuk mulai kita bentuk atau kita buat proses ekoprint. Saya bersama 2 rekan saya Ayyen Warsiki, kemudian Bu Tri Mardiana dan Bu Sucahyo Hariningsih, melakukan pelatihan kepada ibu-ibu di Desa Wirsari untuk membuat ekoprint. Pewarna alam yang sering dipakai untuk ekoprint yaitu tinggi, jolawe, jambal, tegeran, merbau, akasia, sogan, dan secang. Kemudian bermacam-macam kain yang juga bisa digunakan, yaitu kain belaco, mori, dobi, aris, katun sari, kain sutra, maupun kain katun. Untuk menyiapkan kain, maka diperlukan proses skuring dan mordanting. Skuring itu membersihkan kain dengan cara merendam dengan TRO. Kemudian untuk mordanting itu menggunakan tawas dan soda abu, 16 gram tawas dan 4 gram soda abu, kemudian ditambah 2 liter air untuk 2 meter kain. Sedangkan daun yang sering dipakai yaitu daun jati, jarak kepiar, lanang, ketela Jepang, katu, bodi, kalpataru, ketepeng, waru, camcau, alpukat, jambu, sirih, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan ekoprint yang pertama adalah rendam selembar kain putih polos ke dalam pewarna alam yang diinginkan. Kemudian ukurannya untuk 2 kain putih kita butuh kurang lebih setengah liter pewarna minimal. Kemudian bentangkan selembar plastik pertama untuk alas bahan kain yang siap diproses. Celupkan 1 lembar kain putih polos ke dalam baskom atau ember yang sudah terisi campuran air dan cuka atau air dengan tunjung selama 15 detik saja. Kemudian peras kain untuk mengurangi kadar airnya.
Bentangkan kain di atas plastik pertama yang sudah disiapkan. Letakkan beberapa helai daun yang telah ditreatment menggunakan larutan tunjung atau tawas di atas bahan kain polos secara acak sebanyak yang Anda inginkan. Namun jangan terlalu lama mengaturnya agar kain tidak kering. Setelah Anda puas dengan desain yang Anda buat, selanjutnya letakkan kain yang sudah direndam dengan pewarna alam di atas daun yang sudah ditata. Tutup kain warna dengan plastik. Setelah tertutup rapi, gilas menggunakan pralon yang diisi pasir dan semen agar daun melekat pada kain. Selanjutnya, lipat kain beserta plastiknya menjadi 2 atau 4 bagian yang sama besar. Gulung secara perlahan dan kuat agar daun dapat menempel di kain. Untuk menahan posisinya agar tidak terlepas, maka lilitkan tali rafia di sepanjang bagian luar gulungan kain dan diikat kuat. Panaskan air menggunakan soblok di atas kompor dengan api sedang. Kemudian masukkan gulungan kain ke dalam soblok tersebut. Kukus selama 2 jam untuk memindahkan corak alam dari daun pada bahan kain supaya pigmen yang terdapat pada tumbuhan terekstrak secara sempurna dan menghasilkan warna yang menarik. Setelah dikukus selama 2 jam, selanjutnya keluarkan gulungan kain dari soblok atau pengukus, lalu diamkan selama beberapa saat hingga benar-benar dingin. Terakhir, lepaskan ikatan tali rafia yang terdapat pada bahan kain dan lihat hasilnya. Setelah kain tadi diangin-anginkan dan kering, maka simpan kurang lebih 1 minggu. Setelah itu proses terakhir yaitu fiksasi. Larutkan tawas ke dalam air panas, kemudian dinginkan, tambahkan air kurang lebih 2 liter, kemudian rendam
kain selama 15 sampai 30 menit. Setelah itu peras, kemudian dibilas sampai bersih dan diangin-anginkan sampai kering. Selesai sudah proses pembuatan ekoprint. Terima kasih telah menyaksikan video proses pembuatan ekoprint dalam rangka mendukung ekonomi kreatif dengan menggali potensi daerah Desa Wukirsari. Tujuan pelatihan ekoprint di Desa Wukirsari secara khusus untuk menambah pendapatan warga masyarakat Desa Wukirsari, dan secara umum akan dapat disaksikan video ini untuk seluruh warga negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Kami haturkan juga terima kasih kepada LPPM UPN Veteran Yogyakarta, juga kepada Kepala Desa Wukirsari beserta seluruh perangkat desa dan ibu-ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam pelatihan ekoprint ini. Rahayu, rahayu, rahayu.